Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Pada video saya sebelumnya sudah dipaparkan prosesnya sehingga diperoleh jawaban seperti ini. Jadi perhatikan di sini yang fungsinya sin 3x per tan 2x, jawaban akhirnya itu 3/2. Jadi ini terkait dengan variabel x-nya yang di sini dengan variabel x yang di sini 3/2 ya. Jadi dari model ini untuk mempermudah dalam penghitungan nanti kita tidak perlu lagi menjabarkan seperti ini. Kita bisa menggunakan dari sini. Jadi karena kita memang sengaja buat pengalinya supaya bisa dipasangkan nantinya, ujung-ujungnya nanti dapat nilai ini, sehingga kita bisa menggunakan yang seperti ini. Jadi ketika kita menemukan model seperti ini, bisa tuliskan panjang saja, misalnya limit x menuju 0 sin ax per bx, ini akan sama nilainya ketika kita menemukan model limit x menuju 0 ax per sin bx. Sama juga ketika kita menemukan model limit x menuju 0 tan ax per bx, dan akan sama juga nilainya ketika kita menemukan model limit x menuju 0 ax per tan bx, dan akan sama lagi nilainya ketika kita menemukan model limit x menuju 0 sin ax per tan bx, dan sama juga nilainya ketika kita menemukan limit x menuju 0 tan ax per sin bx, dan semua nilainya ini adalah akan sama mendapatkan a per b. Jadi itu yang akan diperoleh. Ini juga a per b nilainya, ini a per b, ini juga a per b. Jadi semua model yang ada di sini adalah nilainya a per b. Jadi setelah kita mengetahui prosesnya seperti ini, berikut, jadi tidak semestinya setiap limit fungsi trigonometri kita langsung substitusi, karena kadangkala seperti di limit fungsi aljabar, kadangkala kita setelah mensubstitusi akan mendapatkan nilai akhir. Nilai akhir itu 0/0. Nah, ini tidak boleh ini. Jadi ketika mendapatkan nilai-nilai seperti ini 0/0 ini tidak boleh. Jadi kayak saya biasanya di kelas mengatakan ini haram hukumnya, ini 0/0. Sehingga kita perlu kalau di aljabar kita biasanya faktorkan, sehingga yang membuatnya menjadi 0 itu bisa dibagi sehingga hilang. Nah, bagaimana kalau di limit fungsi trigonometri? Semua perubahan rumus-rumus tentang trigonometri, fungsi trigonometri itu harus diingat. Seperti yang paling umum, yang identitas trigonometri itu ketika misalnya sin kuadrat x tambah cos kuadrat x, ini nilainya pasti 1 beserta turunannya ke bawah. Jadi
ada banyak yang perlu diingat ketika kita menyelesaikan persoalan limit fungsi trigonometri. Jadi contoh soalnya ketika kita menemukan hal seperti itu, jadi cara kerjanya mungkin kita bisa perhatikan langsung di contoh nantinya. Jadi contoh ketika kita menemukan yang seperti ini, tentukan nilai dari setiap limit berikut. Nah, ketika saya punya soal seperti ini, saya kasihin soal ini nomor 1. Jadi misalnya soalnya seperti ini, tentukan nilai limit dari ini, limit x menuju 0, 2 cos 2x sin x per 3x. Bagaimana menyelesaikan yang seperti ini? Karena ketika kita substitusi langsung, substitusi 0, ini 0 sin 0, sementara sin 0 itu nilainya adalah 0, 3 kali 0 juga itu 0, maka ketika kita substitusi langsung ini memperoleh nilai 0 per 0, dan itu tadi hukumnya haram atau tidak boleh. Bagaimana langkahnya? Jadi perhatikan dulu, ini modelnya kita bisa pecah menjadi perkalian limit. Nah, jadi bisa saya tulis seperti ini cara kerjanya. Ini sama dengan limit x menuju 0, 2 cos 2x kali limit x menuju 0 sin x per 3x. Kenapa? Karena ini perkalian boleh dipecah seperti ini, 2 cos 2x kali sin x per 3x, ini sama hasilnya dengan ini. Kemudian untuk sifat limit yang di aljabar, ketika ada koefisien itu bisa pindah keluar dari nilai limitnya. Jadi 2 kali limit x menuju 0 cos 2x kali ini sama yang tadi. Jadi tampilan sebelumnya ini limit x menuju 0 sin ax per bx. A nya kalau tidak ditulis berarti 1, ini 3, sehingga kita bisa langsung nilainya ini. Nilainya adalah untuk nilai yang ini nilainya adalah 1/3. Boleh langsung 1/3. Kenapa? Karena sin ax per bx itu a per b, hanya kalau tidak ditulis 1/3. Bisa kita langsung seperti ini lagi, 2 kali 1 itu 2/3. Ini boleh substitusi langsung, kali cos 2 kali 0. 2 kali 0 itu 0, sementara 2/3 cos 0. Cos 0 nilainya 1. 2/3 kali 1 hasilnya adalah 2/3. Jadi ini nilainya 2/3. Boleh juga menggunakan rumus perubahan yang lain, yang lebih ribet. Kalau ada yang lebih mudah, saya biasanya seperti ini. Kecuali memang tidak bisa lagi digunakan seperti ini, baru kita menggunakan rumus identitas trigonometri yang lainnya. Oke, bisa lanjut ke contoh kedua. Baiklah, untuk contoh keduanya, misalnya saya punya soal seperti ini. Ada yang nomor 1, tentukan nilai dari setiap limit berikut. Untuk yang nomor 2 nya masih limit x menuju 0 dengan fungsi
1 kurang cos X per X sin X. Nah, ini kalau disubstitusi langsung hasilnya 1 dikurang cos 0 itu 1 kurang 1 0, X nya ganti 0 kali berapapun juga hasilnya 0 per 0 lagi. Ini kalau dipecah menjadi 1 per sekian baru kurang cos, tetap ada cosnya, jadi ini harus tetap kita mengubahnya. Jadi kita bisa mengubahnya sehingga kita bisa menguraikan. Jadi kita bisa mengingat bantuan dari identitas trigonometri yang ini. Mudah-mudahan masih ingat. Jadi untuk sudut rangkap, jadi itu cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Ada yang seperti ini, sudah dipelajari sebelumnya. Perhatikan di sini, kalau di sini 2, di sini 1, di sini juga 1. Sehingga kalau saya mau menginginkan cos x, berarti bisa saya ini bagi duanya ya. Dapat cos kuadrat 1/2x dikurang sin kuadrat 1/2x. Nah, inilah yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan yang ini. Sehingga model ini bisa diubah menjadi seperti ini. Sama dengan limit x menuju 0 1 kurang cos x nya kita ubah menjadi seperti ini. Kita ambil yang kuning ini ya. Cos x itu penggantinya adalah cos kuadrat 1/2x dikurang sin kuadrat 1/2x per x sin x. Kita selesaikan ini, 1 dikurang sehingga bisa mendapat seperti ini. Sama dengan limit x menuju 0 1 kurang cos kuadrat 1/2x, negatif kali negatif itu hasilnya jadi positif, tambah sin kuadrat 1/2x ya. Jadi 1 min kali cos, ini min cos, min kali min, ini plus, kemudian per x sin x. Nah, perlu diingat kembali lagi ada yang seperti ini, masih perubahan cosnya ya di identitas trigonometri. Jadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu nilainya 1. Sehingga kalau saya mau sin kuadrat saja, sin kuadrat x itu nilainya 1 dikurang cos kuadrat x. Ketika ini 1, di sini juga 1, sehingga kalau saya mau 1/2-nya, sin kuadrat 1/2x itu nilainya 1 dikurang cos kuadrat 1/2x. Nah, ini sama lagi modelnya ini. Berarti ketika saya ketemu dengan model seperti itu, bisa saya ganti samanya. Sama dengan limit x menuju 0, ini yang 1 kurang cos kuadrat 1/2x itu bisa diganti sin kuadrat 1/2x tambah sin kuadrat 1/2x per x sin x. Ini sama, ini tambah ini dapat 2. Berarti ini menjadi limit x menuju 0
1 tambah 1 itu dapat 2 ya. 2 sin kuadrat 1/2x per x sin x. Ketika ada koefisien bisa pindah ke depan, sama dengan limit x menuju 0 ya, karena lupa tadi. Gak apa-apa, kita tulis 2. Ini bisa saya uraikan, sin 1/2x sin 1/2x per x sin x. Karena sin 1/2 kali sin 1/2 itu sin kuadrat 1/2x ya. Di situ penggunaannya. Oke, bisa lanjut di bawahnya sini. Jadi tinggal kita uraikan, sama dengan 2 kali limit x menuju 0 sin 1/2x per x. Untuk yang ini ya, karena kali, jadi bisa diuraikan. Limit x menuju 0 lagi, sin 1/2x per sin x. Tadi kita sudah mendapatkan ketika modelnya sin atau tan saja, itu a per b nya koefisiennya saja diambil. Ini saya ambil 2 karena sudah di luar limitnya. Di 2, sorry, ini 2. Ini lim x menuju 0 1/2 per 1. 1/2 bagi 1 itu 1/2. Jadi ini kali 1/2. Per satunya enggak usah ya. 1/2 bagi 1 kan 1/2. Begitupun ini 1/2 per 1. Jadi tetap 1/2. Ini kita coret, 2 bagi 2 itu dapat 1, sehingga hasil akhirnya adalah 1/2. Nah, selesai dengan bantuan yang ini. Jadi ini perlu semua kita ingat. Untuk mengingatnya ya banyak-banyak mengulang materi tentang ini. Sama ini juga. Jadi ini yang paling umum dipakai. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.